warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi saudaraku Jumat Legi ya, dimanapun Anda berada. Nanggapi komentar saudara siapa ini? Green Tea, bagiku semua sama, hanya beda cerita. Jadi jangan merasa paling susah belajar ikhlas atas apa yang sudah digariskan. Nah, titik-titik digariskan, belajar ikhlas. Ikhlas dari mana gitu ya? Ya, saudara Green Tea ya. Kalau Anda katakanlah kena masalah, itu bukan garis Tuhan. Tuhan tidak menggariskan Anda itu kena masalah kok gitu loh ya. Ya, Anda kena masalah itu karena kelakuan Anda. Ketika kelakuan Anda bagus, ya, maka Anda ya pasti akan mendapatkan prestasi, naik derajatmu. Tapi ketika kelakuan Anda jelek, ya, maka Anda akan apa? Nah, kita belajar ya. Kita belajar dari contoh ya. Contoh yang terjadi ya. Satrio Wirang. Ya. Kita belajar dari contoh Satrio Wirang, Gus Miftah. Ya. Gus Miftah itu kena Satrio Wirang. Ya. Kena apa ya? Kena karma. Kena apa? Kena hukuman Tuhan. Lu dua-duanya beda. Ya. Kena karma. Gus Miftah itu kena karma. Karma seketika dari penjual teh. Akhirnya dari jabatan, dia punya jabatan ya, Satrio Wibowo jadi Satrio Wirang. Itu pelajaran yang bisa kita petik ya teman-teman Jumat Legi. Jadi Anda harus paham ini. Kita tidak menghakimi ya, tapi kita untuk memiliki kesadaran diri, kita melihat ke dalam diri kita. Seandainya saya di posisi katakanlah Gus Miftah ya, kira-kira wajar enggak kalau saya ini dijatuhkan sama Tuhan, dihukum sama Tuhan? Wajar ya, karena Anda menghina, dihukum sama Tuhan karena Anda melecehkan, dan bukan tempatnya Anda menghina di tempat pengajian. Nah, dihukum sama Tuhan. Anda menyakiti orang, Anda akan kena karma dari orang tersebut ya. Solusinya apa? Tidak hanya sekedar minta maaf terhadap orang tersebut. Kalau minta maaf terhadap orang tersebut, nah itu kaitannya dengan karma. Tapi kalau dengan Tuhan, ya ditobati. Ya, sampai Tuhan itu welas dan asih terhadap diri Anda. Baru ya, tapi ya tidak akan bisa kembali. Namanya Satrio Wirang itu tidak akan bisa kembali. Sulit ya. Kalaupun dia kembali ya 1% saja gitu. Ya, itulah Satrio Wirang itu seperti itu. Makanya kita ini harus benar-benar hati-hati gitu. Ya, manakala kita mengalami yang namanya Satrio Wirang, itu kita ini harus hati-hati. Ya. Karena kondisi Satrio Wirang dari kondisi puncak jadi terbawa. Ayo coba Anda rasakan itu. Ya. Dia menghina tukang dodol es, ilokno goblok. Dia ya, orang dodol es tadi itu terhina ya, dipantau seluruh jamaah. Siapa yang tidak melihat orang jual es tadi? Ya toh, semua mata memandang. Sampai katakanlah diupload ke video viral. Jadi seluruh Indonesia pun juga memandang. Betapa sakit hatinya. Akhirnya Tuhan membalik keadaan. Supaya dia sadar bahwasanya perbuatanmu itu karma terhadap si penjual es tadi, dan perbuatanmu itu juga melanggar apa yang menjadi perintah Tuhan untuk berbuat baik kepada sesama. Jadi beda gitu ya. Kalau katakanlah masalahmu itu hukuman Tuhan, itu akan lebih cepat selesai ketika Anda tobati. Tapi kalau masalahmu itu kaitannya dengan karma, lek wongi urung ikhlas, urung sembuh bener, masalahmu itu tidak akan selesai. Makanya karma itu lama ya. Lama itu seperti itu. Jadi karma itu seperti itu teman-teman ya. Sangat berat sekali. Hukuman Tuhan juga berat ya. Jadi podo-podo berarti. Ya. Tapi juga beda ya. Beda sebab.
Dan jangan menyalahkan itu adalah garis Tuhan. Ya. Tuhan menggaris Anda kena masalah, ya, seperti Gus Miftah. Itu karena tindakannya dia sendiri, bukan Tuhan sentimen dengan Gus Miftah, ya, bukan. Ya. Atau Tuhan sentimen dengan penjual es itu, ya, tidak gitu ya. Ya, tapi karena memang kelakuan kita sendiri. Ya, sehingga kita mengalami yang namanya itu tadi Satrio Wirang. Ya. Jadi Satrio Wirang itu seperti itu. Terus juga menanggapi ya komentar saudara Muhriya Safal Levi, jenenge wangel ya dawa. Saya pernah jatuh Pak, tapi dengan aku mau berdiri bangkit lagi kok agak sedikit lama ya. Kenapa ya? Weton saya Jumat lagi ya itu tadi. Ya, seperti yang dialami oleh Gus Miftah itu, Satrio Wirang itu mau bangkit lagi ya lama. Ya, bisa-bisa enggak bangkit kok gitu loh ya. Ya karena ada dua hal tadi. Satu karma, satu hukuman Tuhan secara bersamaan. Ya, ngenteni wongi sing disakiti itu bisa ikhlas itu. Bisa menerima. Nah, coba misalkan orangnya ya lihat videonya. Nah, itu bangkit lagi emosi. Apalagi di era-era digital ini ya, teman-teman. Jadi bisa jadi Anda kena masalah, terpuruk, jatuh, hancur, terus tidak bisa bangkit lagi, ya bisa jadi karena itu tadi. Ada hukuman Tuhan, ada karma di balik masalah yang Anda hadapi. Kuncinya bagaimana? Tobat. Ya. Kuncinya ditobati. Ya. Tobat ya tirakat. Ya. Itu yang harus Anda lakukan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.